Ya saudara, ini kita review untuk tanaman alpukat. Ini jenis super avocado, nggih. Ini jenis super avocado. Ras bibit luar ya. Alpukat bibit luar negeri ini, nggih. Stekannya bisa dilihat nih. Ini umur 1 tahun ya, saudara ya. Ini umur 1 tahun bisa dilihat nih. Sudah berbuah ya. Jadi buahnya kalau mau juga tetap ditanamkan ya, tetap ditanamkan. Caranya nutrisinya diperbanyak ya, diperlengkap. Ini bisa dilihat nih ya, semua ada bunga dan buahnya bisa dilihat. Kalau jenis seperti ini nanti per 1 tahun biasanya itu bisa berbuah minimal 2-3 kali atau sepanjang tahun berbuah. Jadi sistemnya dia satu berbuah, satu berbunga, satu berbuah, jadi terus menerus. Yang penting nutrisi terutama di kalium sama fosfat tidak boleh dihilangkan. Harus istilahnya ya seperti ini bisa dilihat ini. Ini Pak Margono ini yang tukang steknya yang sudah mempelajari ini bisa dilihat nggih. Seperti ini. Ini mau diteruskan juga bisa atau mau dimatikan karena kekecilan juga bisa. Tetapi kalau mau diteruskan juga bagus. Penopangnya tetap kuat. Yang penting dikurangi. Yang terpenting jumlah buahnya itu jangan berlebihan supaya tidak jatuh. Minimal satu ranting itu ada 2 atau 3 saja. Kalau diperbanyak dia nanti kecil-kecil yang pertama, yang kedua kadang-kadang tidak kuat nutrisinya gogrok. Gogrok itu dalam bahasa Inggrisnya jatuh ke tanah ya. Nah, seperti itu. Ini bisa dilihat kalau nutrisi bagus seperti ini. Daun baru ada muncul, daun lama juga tumbuh. Seperti kita lihat batangnya ya. Batangnya setek ini tingginya 1 meteran. Ini tingginya 1 meteran. Terus ini kalau mau lebih super lagi posisinya disunat atau diskreting ya, disunat 2 cm, tapi kalau disunat minimal batangnya harus coklat. Kalau masih hijau tidak berani untuk disunat ya. Kalau disunat resikonya mati. Tapi kalau untuk setekan ini kan sudah setekan, tapi kalau habis disetek nanti kalau udah coklat dia terus disunat, itu lebih bagus lagi. Ini pakai polybag 25 kali 30 nih ya. Ini polybag 25 kali 25 ini. Jadi polybagnya besar, jadi nutrisinya bagus. Ini bisa dilihat nih. Ini nutrisinya pakai kohe kristal ya. Campur sama kohe kambing, tetapi yang sudah fermentasi. Bisa dilihat nih. Kalau belum fermentasi tidak seperti ini ya. Ini sudah fermentasi, jadi tidak merusak akar tanaman. Seperti itu. Ini bisa dilihat penampakan untuk tanaman yang lain. Tinggi semua 1 meter, tapi semua sudah berbuah. Nah, supaya buahnya jadi, resepnya buahnya dikurangi nantinya. Kalau tidak dia nanti akan gagal tumbuh. Seperti itu. Sama untuk kalau sudah berbuah gini per 1 minggu harus dikocor sama NPK, tetapi K-nya yang tinggi. Jadi N-nya mungkin di angka 12, fosfatnya di angka 30 atau 25, kaliumnya di angka 35-40 seperti itu. Nah, ini untuk yang baby. Ini juga sudah setek, ini bisa dilihat nih. Ini baby sudah setek ya ini. Belum lepas ikatan. Ini baby sudah setekan semua ini, sudah tumbuh subur, bisa dilihat daunnya. Ya, daunnya tebal ini. Daunnya tidak ada kena hama, nggih. Bisa dilihat ini sudah setekan semua. Ini sudah setekan semua. Niki nggih sami nggih Pak nggih. Ingkang napa? Ini Red Vietnam. Red Vietnam nggih niki. Vietnam, ada Kuba, ada Bukanir, ada Butuju, macam-macam. Nggih. Yang ini semua impor. Semua ini impor. Jadi ya kalau kualitas impor itu bagusnya bukan berarti dalam negeri jelek ya, tetapi tumbuhnya stekan itu otomatis sudah pasti hasilnya bagus ya. Sebagai contoh ini kalau impor, kualitas impor bisa dilihat tinggi 1 meter,
sudah muncul bunga. Ya kita berandai-andai aja 1 meter aja udah muncul bunga, apalagi tinggi 2 meter 3 meter. Nah kita buktikan yang sudah tinggi hampir 1,5 meter, batangnya sebesar 2 jempol ya nih, besarnya sebesar 2. Ini kita pakai planter bag. Ini lokal nggih? Ini lokal. Ini lokal. Nah ini yang lokal aja karena perawatan bagus bisa dilihat seperti ini. Ini juga muncul bunga. Seperti itu. Jadi kalau bahan organik itu keuntungannya seperti ini ya. Kalau organik itu keuntungannya pertumbuhannya bisa terjaga. Jadi tidak mengandalkan hanya kimia. Memang organik tetap butuh kimia, cuman kimia bisa 30% aja seperti itu. Ini bisa dilihat pertumbuhannya gitu. Nanti tinggal dikurangi supaya nutrisinya bisa lengkap seperti itu. Nanti yang mau ambil monggo silakan lihat di deskripsi nggih. Kualitas super nggih. Jadi kalau untuk investasi minimal 3 tahun sudah bisa untuk untuk panen sudah bisa. 3 tahun sudah pasti sudah panen dan pasti balik modalnya lebih, karena belum ada dalam sejarah alpukat harga sekilo 1.000 ya, belum ada. Minimal tuh 10.000 itu diborong. Padahal kalau yang gini itu tidak ada yang 10.000, minimal di angka 20.000 karena kulitnya lebih tebal, bijinya tipis. Kualitas rasa yang utama. Nah ini kualitas rasanya dari Pak Margono ini nggih. Ya, kalau yang bahan dari luar itu diterima di luar itu otomatis mereka mengandalkan rasa. Jadi bukan size, jadi bukan ukuran, tetapi rasa. Sebagai contoh misalnya alpukat khas. Alpukat khas itu beratnya cuma 200 gram. Itu di pasaran luar negeri itu nomor 1. Padahal besarnya cuma 200 gram. Nah itu ya saudara, besarnya cuma 200 gram, tetapi karena rasanya itu ya, yang digunakan rasanya ya saudaraku ya. Jadi kualitas rasa itu ibaratnya kita makan rumah makan Padang, tapi yang kualitas super kan rasanya lain ya. Seperti itu ya. Nanti kita lanjut lagi di video yang selanjutnya. Tetapi yang pasti bertani itu keren ya. Bertani itu tidak najis ya saudaraku ya. Bisa menjanjikan masa depan ya. Jadi nyangkul itu tidak najis ya. Bisa dilihat ini hasilnya super sekali. Ini kalau sudah panen, tidur pun kita panen ya saudara ya. Ini kalau kita tidur, kita mau apa, beraktivitas kerja yang lain, tanaman kita akan panen terus. Bisa buat pensiun ini. Ya ini nih Bapak Margono ini sudah merasakan sendiri nih. Iya ini kalau tanaman seperti ini bisa investasi jangka panjang. Nah, ketika kita itu sudah tidak bisa bekerja, sudah tidak bisa apa-apa, alpukat ini pasti menghasilkan dalam setiap musim. Dan seperti ini buah-buah alpukat seperti ini bisa setahun bisa panen 2 kali lebih, karena biasanya bunga jadi buah disusul lagi bunga lagi gitu biasanya seperti itu. Pengalaman ini Pak Margono untuk masalah tanaman alpukat ini dalam pembudidayaan minimal berapa tahun Pak untuk bisa panen Pak? Kalau yang varietas seperti ini rata-rata 2,5 tahun sudah pasti itu sudah mulai berbunga. Nah ini di tahun ketiga pasti sudah panen. Ya itu tadi ya cerita yang bukan mengkhayal ya, bukan mimpi di siang bolong. Jadi 2 tahun lebih itu sudah pasti bisa panen. Bibit yang sudah sebesar ini ya 2 tahun aja pasti sudah. Ya ini bibit yang ini ya, ini 2 tahun sudah pasti kita ceblokkan ya, ceblokkan ke tanah, bahasa Inggrisnya itu ditanam ke tanah ya, sudah pasti panen seperti itu ya. Demikian review untuk tanaman alpukat yang jenis-jenis ras dari luar ya, yang pasti menjanjikan untuk investasi di dalam cara kita mengelola tanah kita sendiri.